Yang pertama mungkin saya mulai saja, yaitu tentang pengelolaan webinar. Bapak Ibu tahu sendiri ya, akhir-akhir ini tiap hari ya, bukan hampir, setiap hari itu ada webinar, baik nasional maupun internasional. Memang begitu pesat perkembangannya, yaitu aplikasi Zoom. Dulu yang paling sering saya kenal itu untuk conference meeting itu adalah Skype ya. Kemudian ada Cisco, kemudian mungkin baru sekitar 1 tahun ya Zoom itu ada, tapi sudah mengalahkan yang lain. Oleh karena itu, nanti khususnya staf ya di prodi khususnya ya, itu harus siap ketika nanti prodi membutuhkan event meeting atau event seminar atau mungkin webinar dengan memanfaatkan aplikasi yang ada. Zoom ini memang berbayar, berlisensi. Perlu diketahui ya bisa dibilang cukup mahal. Untuk kapasitas yang free itu kapasitasnya 100 peserta dan terbatas hanya 40 menit. Setelah itu akan mati. Nah, padahal kita kalau webinar itu setidaknya kita harus punya waktu limit itu paling sedikit 2 jam. Oleh karena itu, kita harus berlangganan atau beli lisensi. Belinya bisa langsung 1 tahun atau per bulan. Mulai dari berapa ya, kalau tidak salah sekitar $15 sampai dengan itu $15 itu untuk yang kuota 100 peserta. Sampai dengan kemarin kita juga pernah ini untuk yang kuota 500 peserta itu per bulan itu ada tas $64 atau mungkin sekitar 1 juta ya per bulan itu ya. Nah, tapi macam-macam, ada yang kuota 200, 300, ada yang 1000, itu beda lagi harganya. Nah, memang itu biaya ya terkait lisensi. Adapun selain itu sebenarnya banyak ada apa namanya Jitsi. Jitsi itu open source ya, gratis dan itu juga unlimited. Itu sebenarnya murah, cuman mungkin untuk sesi data atau pakatan data itu mungkin lebih boros. Beberapa artikel yang saya baca, tulisan yang saya baca itu memang Zoom itu termasuk aplikasi untuk webinar atau meeting online yang mungkin minim menggunakan paket data internet dibanding yang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengadakan webinar pakai Zoom, Bapak Ibu harus punya akunnya. Nah, di Uniro ini kemarin kita punya satu lisensi dari Budian sendiri yang kita pakai. Yang saya gunakan ini saya kemarin nyoba beli untuk yang 100 kuota 100 partisipan ini, tapi juga untuk 1 bulan. Ini sudah bisa dipakai untuk meeting, juga bisa dipakai kuliah. Kemudian manajemennya Bapak Ibu, kalau untuk ikut saja pasti gratis tidak masalah ya, karena ikut. Jadi yang bikin acara ini yang harus menadministrasikan di awal. Akan saya coba saya share screen. Apa Bapak Ibu bisa melihat screen ya? Sudah terlihat ya? Jadi di menu aplikasi Zoom, Bapak Ibu kalau sudah punya akun, ini ada beberapa menu yang minimal Bapak Ibu harus tahu ketika mau menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama profil. Profil ini untuk mengedit ya, kalau kita klik edit my profile, ini nanti akan masuk ke langsung ke laman web, di mana kita harus login lagi. Nah, ini saya buka. Nah,
Ini kita harus login sesuai daftar. Kelihatan Bapak Ibu ya. Sign in. Ini saya akan masuk. Kita tulis email sama password ketika kita daftar ya. Nah, kita harus settingannya itu harus via web karena akun kita terdata di sana. Ditunggu. Nah, ini tampilan Zoom ketika kita sudah login via web. Nah, di sini kita harus mengerti masing-masing menu ini ya. Mulai menu paling kiri ini, mulai menu profil, kemudian meet, webinar, recording, setting. Nah, yang ini penting semua. Minimal dasarnya. Untuk profil, pastikan profil itu adalah nama yang akan dijadikan sebagai host nanti. Nah, ini kebetulan ini masih nama saya. Misalkan ini nanti mau saya pakai, misalkan ya, mau dipinjam prodi Vakanlut misalkan. Nah, sebaiknya nama ini diubah saja. Vakanlut Uniro begitu, tidak apa-apa. Nah, karena nanti akan kebaca ketika di tampilan sana itu nama ini gitu ya. Nah, ini bisa diubah. Demikian juga tampilan, jangan sampai ini Vakanlut, ini masih ada foto saya misalkan gitu. Ini harus diubah. Saya kira ini enggak masalah ya, bisa ya. Dan ganti seperti mengubah foto profil di Facebook di mana itu. Ini personal ID, ini email saya yang pakai untuk daftar. Nah, ini berlisensi ya, bedanya user tipe, ini yang licensed, ini berlisensi. Kemudian kapasitas 100, nah ini macam-macam ya, ini tergantung kita beli paketnya. Bahasanya ini saya pakai masih default pakai bahasa Inggris. Ini bisa kita atur juga, bisa kita edit bahasa Indonesia, time zone bisa kita edit sesuaikan. Enggak masalah. Baik, ini menu profil, saya kira nggak ada masalah. Berikutnya meeting. Meeting, ini kita bisa membuat schedule awal. Jadi, misalkan kita mau workshop 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, langsung buat schedule dari sekarang. Sehingga kita nanti bisa lihat linknya atau ID-nya. Contoh di sini, today ya. Today jam 13 ini ada workshop administrasi online. Nah, ini sudah sudah berjalan sekarang, ini yang kita pakai. Nah, saya praktekkan cara membuat schedule ya. Jadi meeting schedule. Nah, kita langsung tulis judulnya di topik ini. Misalkan mau membuat acara webinar apa kemarin ya. Pak Kanlut kayaknya membuat ya, lupa saya webinar apa kemarin. Webinar Pak Kanlut, tanggal 8. Ya, namanya apa, Bu? Namanya? Webinar Pak Kanlut, temanya menggali potensi perikanan, sumber daya perikanan dan kelautan pesisir Tuban. Sumber daya apa? Potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Baik, saya lanjutkan. Misalkan ini Vakanlut punya agenda ini webinar Vakanlut, namanya tidak ada kayaknya ya. Nah, temanya deskripsi, terserah ya, deskripsi itu bisa dikasih tema, bisa dikasih event atau mungkin schedule atau yang lain, disesuaikan saja. When, kapan? Nah, tanggalnya disesuaikan. Misalkan
bulan depan ya, tanggal 19 misalkan. Nah, pukul 9. Nah, ya kita pilih sesuai ini ya, durasi, misalkan 2 jam. Nah, durasi ini saran saya dibuat lebih. Kalau acaranya 2 jam, ya tulis saja 3 jam. Karena nanti kalau kita aktifkan record ya, atau rekaman, setelah acara selesai, record kita matikan, kita akan menunggu ya, setidaknya kalau acara 2 jam, setidaknya hampir 1 jam itu, untuk convert video rekaman yang dari aplikasi Zoom ke bentuk MP4, begitu. Jadi acara sudah selesai, paling tidak kita masih nungguin laptop yang dipakai host di aplikasi Zoom itu, jadi masih convert videonya. Time zone kita pakai Jakarta ya, internasionalnya ya kalau Indonesia. Kemudian registration, kalau ini ditentang required, maka peserta wajib registrasi, daftar via aplikasi Zoom. Nah, ini enggak apa-apa. Prinsipnya kalau menurut saya, prinsipnya dimudahkan, bagaimana caranya semudah mungkin. Contoh kemarin untuk acara ini kan pakai ID ya, ID Zoom. Banyak yang tanya, passwordnya mana? Nah, itu kan. Nah, ini saya hilangkan. Tujuannya apa? Biar memudahkan tanpa password. Kita kasih password bisa. Nah, ini di bawahnya ya. Meeting ID. Meeting ID ini kita bisa pakai personal sebenarnya. Cuman kalau ID personal itu takutnya ada yang privasi. Jadi ini biasanya untuk yang kegiatan rutin ya. Ini bisa pakai ini. Tapi kalau hanya insidental, semacam seminar, webinar, workshop, kita pakai general saja. Generate automatically. Sehingga nanti akan muncul ID seperti yang kita pakai itu, 929 dan seterusnya itu. Selanjutnya tentang meeting password. Nah, kalau tercentang required berarti ini mengharuskan nanti orang yang mau join harus memasukkan password ini. Nah, password juga bisa kita set sendiri ya. Kita ganti Uniro juga bisa. Nah, seperti ini langsung kita ketik. Nah, begitu. Nah, kalau hanya untuk event-event seperti ini, apalagi kita untuk promosi ya, nah, sebaiknya tidak usah, tidak perlu. Biar bisa langsung masuk. Kemudian video. Video ini dimasukkan adalah kamera. Host itu yang mengatur, yaitu aplikasi yang mengatur webinar. Ini yang mengatur aplikasi kan akun saya, berarti ini apakah kita on atau off kan ketika mau awal itu. Sebentar, untuk tampilan awal sebaiknya di off kan semua, baik untuk host ataupun partisipan. Jadi nonaktifkan aja, kecuali kalau acaranya kayak kemarin itu kita ada acara halal bihalal. Jadi partisipan kita on kan, tujuannya bisa reunian gitu ya, kenalan dulu dan lain-lain. Tapi kalau untuk acara pelatihan, acara seminar lebih serius, baiknya itu di off-kan, biar tidak ganggu jalannya acara. Demikian juga audio. Kalau audio, ini ada pilihan ya, telepon, komputer audio, bot. Nah, ini pilih bot itu keduanya. Audio ini diaktifkan, ya di telepon, ya di komputer audio. Nah, ini keduanya ya, kita pilih keduanya. Selanjutnya, meeting option. Ini Bapak Ibu, kalau sudah familiar bahasa-bahasa planet ini kan paham semua ya. Enable join before host. Maksudnya kalau kita centang ini, peserta itu bisa langsung masuk di meeting room sebelum host menyalakan. Nah, contoh tadi ada yang sudah tanya, kok belum mulai gitu ya ke nomor. Nah, itu sudah bisa masuk sebelum hostnya masuk. Kalau tidak kita centang, berarti host harus mengaktifkan dulu sesuai schedule, baru panitia bisa masuk. Berikutnya, mute partisipan upon entry. Nah, ini sebaiknya dicentang. Jadi kalau ada partisipan masuk, di mute, suaranya nggak masuk. Biar nggak berbagi kayak tadi ya. Nah, jadi suaranya itu bisa apa ya, kayak feedback gitu, bengung gitu ya, nggak jelas. Di telinga sakit. Kemudian enable waiting room. Nah, ini
tadi saya pakai, ini maksudnya harapannya itu jangan sampai kita sebagai host itu datang belakangan. Nah, antisipasinya ini diaktifkan. Kok misal ini tidak diaktifkan, nah, tadi ya, Bapak Ibu bisa langsung masuk ruangan sebelum saya gitu ya. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan. Jadi enable waiting room itu ketika partisipan login sudah masukkan join itu ya, meskipun sudah masuk pasti ada notifikasi disuruh menunggu host yang mengaktifkan begitu. Ini kalau tercentang. Kalau tidak, begitu login partisipan itu sudah bisa masuk ruangan begitu. Nah, ini terserah. Tadi saya praktekkan ini tercentang ya, makanya Bapak Ibu tidak bisa langsung masuk ya, harus melalui admit, bahasanya admit ya, dari host. Selanjutnya ini only authenticated user can join. Ini dipakai kalau register tadi diaktifkan, yang awal tadi ya. Nah, ini required ini kalau diaktifkan, maka ini bisa dicentang. Hanya partisipan yang terdaftar ya yang bisa masuk Zoom kita. Tuh. Kemudian yang terakhir record meeting automatically. Maksudnya ketika kita centang ini, begitu meeting ini kita start ya, kita mulai, itu otomatis ngerekam dia. Nah, ini boleh dipakai, boleh enggak. Kalau dipakai, kadang pra acara kayak tadi, berisiknya itu masuk rekaman gitu ya. Kita perlu lebih lama ngedit. Nah, sebaiknya enggak usah. Jadi begitu mulai, kita record manual bisa ya. Selanjutnya alternatif host. Nah, ini kita bisa pakai alternatif host buat sendiri, host alternatif. Artinya kita bisa ngundang dari partisipan pakai emailnya. Bisa. Jangan lupa setelah ada yang diupdate atau diubah, di save ya, disimpan. Nah, ini nyeting schedule Vakanlut seperti ini ya. Nah, coba tak save gitu ya, tak save. Nah, ini sudah muncul topiknya webinar Vakanlut, deskripsinya ini Anda bisa sesuaikan. Time-nya 19 Juli pukul 9 waktu Jakarta. Nah, ini bisa ada tambahan add to Google Calendar. Ini otomatis sinkron nanti dengan akun Google kita biasanya. Kalau sudah waktunya akan ada notifikasi atau peringatan. Ini akan ada acara ini. Kemudian meeting ID yang bisa kita share untuk pendaftar atau yang mau ikut peserta ya. Ini 921 123 0834. Nah, kayak Bapak Ibu itu ya. Atau ini invite link. Ini kalau di-share biasanya itu minta diinstal dulu kalau di perangkat Bapak Ibu belum ada aplikasinya. Atau kalau lebih panjang pakai copy invitation. Nah, copy invitation itu lebih banyak lagi ini. Nah, ini nama profil tadi ya. Nah, nama profil ini pastikan diubah sesuai pelaksana ya. Kalau pelaksana Vakanlut ya tulis saja Vakanlut is inviting you to schedule Zoom meeting. Nah, ini lebih panjang. Nah, intinya sama, kalau Bapak Ibu sudah punya akun, join aja pakai ID ini bisa. Itu Bapak Ibu cara nyeting schedule meeting ya. Ini sudah siap webinarnya Vakanlut. Coba Bapak Ibu misalkan nanti setelah acara ini login atau join menggunakan ID ini. Nah, maka akan muncul silahkan menunggu sampai tanggal 9 gitu. Maaf, tanggal berapa tadi? 19 gitu. Tanggal 8 Pak Edi, maaf ralat. Oh, nggih, maaf Bu, nggih, terima kasih. Ini contoh, Bu. Nggih, nanti disesuaikan. Sekalian dipakai. Oh, nggih, yang dipakai jenengan nanti yang kuota 500, Bu. Ini yang kuota 100. Iman. Tenang, kita buat lagi nanti. Atau nanti Ibu sendiri yang buat, monggo. Sekalian biar lebih mahir nanti ya.
Berikutnya, tentang webinar. Meeting sama webinar beda, Bu ya. Jadi ini kita, workshop ini, itu kita masuk ke kategori meeting. Meeting itu rapat hanya satu forum, selesai gitu ya. Sedangkan webinar, webinar ini bisa atau memungkinkan lebih dari satu room, satu ruangan. Bapak Ibu dosen sudah paham ya, ikut seminar setelah ada sesi paralel, setelah ada sesi itu pleno, ada sesi paralel. Nah, webinar ini memfasilitasi itu. Jadi host itu punya bisa ngatur, tapi juga tergantung akunnya ya, jenis akunnya. Apakah ada fasilitas room kecil begitu untuk sesi paralel. Nah, bayarnya itu pakai PayPal ya, kalau langsung otomatis itu ya. Nah, ini ada keterangan apa itu webinar. Zoom video webinar allow you to easy conduct large online ya. Jadi kalau kapasitas besar, mungkin kapasitas seminar ya 300 ke atas, itu kita bisa pakai setting webinar. Nah ini for up to 100 video partisipan and 10.000 attendees. Nah, sampai 10.000 dan seterusnya. Ini lebih kompleks lagi nanti. Bapak itu nggak bisa menjadi host seorang diri, nggak mungkin ya. Ini harus tim yang membuat ini. Selanjutnya recording. Recording ini ada dua macam, cloud recording sama local recording. Untuk aplikasi yang pro ya, yang versi pro, licensed pro, ini kita dapat gratisan cloud itu 1 giga. Kita bisa nyimpen record Zoom itu 1 giga maksimal ya. Nah, tapi kalau sudah expired nanti akunnya ya hilang sebelum, kalau nggak kita amankan atau kita unduh atau kita pindah di drive atau mana. Yang kedua pakai local recording. Nah, local recording itu ini langsung ke aplikasi yang kita pakai host ini. Nah, ini acara ini sekarang ini yang jalan ini sudah saya rekam, nanti akan masuk di record saya. Atau kalau kita sudah pakai live streaming akan otomatis terekam di channel YouTube kita. Bapak itu kalau barangkali mau ngecek ya, pakai HP atau pakai perangkat lain, sekarang ini sudah jalan, kalau nggak salah di pojok kiri atas aplikasi Bapak Ibu itu ada tulisan live ya, live on YouTube. Nah itu bisa Bapak Ibu cek, copy streaming, paste di perangkat lain, dijalankan. Atau Bapak Ibu bisa buka YouTube, terus search ya, cari dengan kata kunci workshop administrasi online Penggulawe gitu. Nanti akan muncul dan akan tampil ini secara live tuh, dan akan tersimpan di sana. Itu Bapak Ibu. Jadi selain fasilitas cloud ya, kita juga bisa otomatis rekam atau record meeting ini langsung di Google Drive melalui akun YouTube kita. Selanjutnya setting. Nah, ini yang paling penting, setting ya, pengaturan. Ini yang paling penting. Pertama, ini ada 3 pilihan ya, meeting, recording, sama telepon. Meeting. Schedule meeting. Nah, ini seperti tadi ya, host video. Keterangannya start meeting with host video on. Nah, kita off-kan. Kalau kita on-kan begini, maka nanti video host langsung tampil ya saat nata-nata kayak saya tadi ya. Nah, nyingsang jungkir ketok. Nah, sebaiknya ini di off-kan aja. Jadi maksudnya saat meeting dimulai, host video di off-kan. Ini off aja. Partisipan video juga begitu. Jadi ini nyalakan kalau memang salah satunya mungkin punya modus biar partisipan itu saling sapa dulu sambil nunggu acara dimulai, boleh ini dinyalakan dulu tidak apa-apa. Nah, kayak tadi ya, tadi ada yang nyala ada yang tidak. Nah,
Meskipun ini kita off kan, Bapak partisipan pun kan bisa nyalakan sendiri dari tombolnya itu ya di pojok kiri bawah biasanya ya. Nah, start video atau off video. Audio tipe ini disesuaikan. Kalau dari laptop biasanya muncul ini ya, telepon and komputer. Telepon itu maksudnya adalah suara masuk ya. Kalau komputer audio itu suara keluar. Nah, ini pastikan. Siapa lagi nih ya? Nah, sebentar saya cek. Nah, ada suara agak bising sedikit. Ah, David ya. Nah, kayaknya dari David ini. Halo, halo. Apa masih kedengaran? Mas Imam? Suaranya hilang ya? Dengar, Pak Edi, dengar. Ini Mas Imam. Mas Imam ini kok bilang suaranya hilang. Cek lagi Mas Imam. Ya, terima kasih. Berikutnya. Telepon ini berarti hanya suara masuk saja nanti. Atau komputer audio berarti suara keluar saja. Pastikan dua-duanya kalau mau dipakai meeting ya. Karena nanti ada tanya jawab. Berikutnya, join before host. Oh, seperti tadi ya, paham ya. Jadi partisipan itu bisa join sebelum host aktif. Ini kalau dinyalakan. Siapa lagi ini ya? Baik, hilang lagi, enggak apa-apa. Selanjutnya, enable personal meeting ID. Ini personal meeting ID itu adalah ID Zoom yang permanen untuk user. Nah, kalau dipakai event-event seperti ini yang insidental, sebaiknya pakai ID yang generate tadi ya, bukan yang personal. Seperti itu. Using personal meeting ID. Sementara saya skip dulu ya, masih banyak ini ya. Yang enggak menurut saya kurang begitu urgen, saya skip aja dulu. Nanti kalau enggak jelas bisa tanya ya. Nah, silakan ditutup. Requires password. Ini only automatic kayak tadi. Ini. Oke, berikutnya. In meeting basic. Require encryption ini untuk keamanan. Di skip aja ya. Chat ini wajib ya. Kadang dalam webinar itu dipakai salah satu sarana untuk absen ya. Kehadiran, presensi kehadiran, tentunya gitu. Kemudian private chat ini diaktifkan. Kadang itu dari partisipan ingin chat ke pemateri misalnya ya, atau narasumber atau langsung ke host, ini diaktifkan. Langsung to the point biar tidak chat ke ke semuanya ya soal partisipan. Auto saving chat. Nah, ini boleh langsung boleh tidak. Jadi ini akan menyimpan secara otomatis history dari chat room ya istilahnya. Nah, di menu bawah itu ada chat gitu ya. Sound notification when someone join or leave. Ini akan ada suara kalau kita aktifkan ketika ada orang masuk room atau keluar room. Nah, ini sebaiknya di off-kan saja karena bisa bikin rame di suaranya. Berikutnya file transfer. Nah, kalau diaktifkan seperti ini, Bapak Ibu bisa transfer file melalui meetingnya. Bisa. Host dan partisipan dapat mengirim file melalui meeting, melalui via chat itu ya, dilampirkan filenya. Kalau tidak diaktifkan, ya tidak bisa begitu ya. Nah, ini kita aktifkan. Ini tambahan only allow specific type. Nah, misalkan hanya menerima gambar ya tulis titik gambar itu apa ya, JPG gitu ya. Kalau hanya menerima PDF ya titik PDF gitu ya. Tapi ini opsional ya, tidak harus, tidak apa-apa. Selanjutnya feedback to Zoom, ini boleh diaktifkan boleh tidak.
display end of meeting ini. Oke, terserah. Co-host. Co-host ini adalah fasilitas ketika yang menjadi host bukan pemilik akunnya. Misalkan pemilik akun saya buat kayak tadi schedule-nya Vacanload. Kemudian Bu Rahma tadi pengen menjadi host. Nah, ini saya aktifkan. Kemudian nanti saat acara dimulai, nanti Bu Rahma yang menjadi host. Nah, itu bisa. Tanpa pinjam akun saya. Langsung menjadi host gitu bisa. So, Zoom Windows during screen share. Nah, ini boleh aktif, boleh enggak, itu opsional ya. Screen sharing, nah ini wajib ya. Kalau apa namanya, untuk seperti acara kayak gini ya, kita bisa share ya, membagi layar ya. Jadi tampilan komputer saya akan bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Who can share? Siapa yang bisa nge-share? Nah, ini saya pilih all participant. Nah, jadi ini penting. Untuk default-nya itu host only ya. Nah, jadi kalau misalkan punya akun baru, sudah beli HP kita misalnya ya. Ini host only. Artinya, partisipan tidak bisa share screen dari partisipan sendiri. Kalau all partisipan, maka partisipan nanti bisa, misalkan gantian ya, ada partisipan yang mau presentasi. Ya. Nanti partisipan itu yang bisa share screen. Sehingga screen yang tampil bukan dari host, melainkan dari partisipan yang presentasi. Selanjutnya, who can start sharing when someone else is sharing? Siapa yang bisa memulainya? Nah, ini saya pilih host only. Artinya, tetap akan terpantau oleh host. Nanti takutnya dipakai iseng sama partisipan, apalagi kalau kita buat event yang umum ya, untuk semua usia misalkan ya. Jangan-jangan baru coba-coba share screen, nanti akan terganggu kalau di all partisipan. Tapi kalau host only, misalkan ada partisipan yang sudah share screen dan waktunya sudah habis atau tidak kurang pantas, nah, host bisa langsung memberhentikan atau langsung mengalihkan hak aksesnya begitu. Ini host only, lebih aman. Berikutnya disable desktop screen share for user. Nah, ini disable itu maksudnya menonaktifkan. Ini saya aktifkan. Kalau saya nonaktifkan, tidak kelihatan nanti ya desktop screen share ini. Harus ini nonaktif ya, harus aktif. Anotasi ini digunakan untuk semacam apa ya? Untuk whiteboard ini, nulis di whiteboard. Nah, ada anotasi, ada whiteboard. Ini allow host and participant to use anotasi. Di bagian atas, menu bagian atas video itu ada pilihan annotate. Annotate. Di screen saya nggak muncul, di screen Bapak Ibu. Mungkin di aplikasi Bapak Ibu ya, di atas ada annotate. Annotate itu ada gambar mouse, ada select text, bisa ngetik, bisa draw, bisa gambar. Nah, ini kayak fungsinya kayak pulpen atau spidol kita atau perangkat tulis alat tulis kita ya. Contoh saya draw misalkan ya. Nah, ini siapa yang Nah, itu kelihatan di layar Bapak Ibu kelihatan ada pensil ya. Nah, kita bisa draw pakai pensil itu nanti. Nah, atau bisa kita clear, kita save ya. Atau kita tulis. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, saya hapus saja. Ini papan tulis. Itu anotasi ya, mengaktifkan alat semacam alat tulis ya untuk di-share di screen. Berikutnya whiteboard. Allow host and participant to share whiteboard during a meeting. Nah, ini adalah untuk papan tulisnya. Tadi alat tulisnya, ini papan tulisnya. Kita aktifkan. Kalau nggak kita aktifkan,
dia nggak muncul nanti ya. Demikian juga anotasi ini. Kalau nggak kita aktifkan, ya nggak muncul. Nah, seperti itu. Mas Wisnu ini suaranya belum jinak. Berikutnya, remote control. Ini hati-hati. During screen sharing, the person who is sharing can allow others to control the shared document. Ini digunakan bahwa partisipan itu tidak hanya bisa share screen, tapi bisa mengatur juga. Mengatur ya apa yang di-share-nya tadi, share screen-nya. Nah, nanti bisa dipakai Mbak Desi nanti ini ya. Kemudian yang penting lagi mana ya? Allow remove participant to rejoin. Ini juga allow remove participant to rejoin. Ini untuk defaultnya ini off. Artinya jika ada partisipan setelah login atau masuk di room kita ini kok keluar, dia tidak akan bisa masuk lagi begitu. Tetapi kalau ini diaktifkan, allow ya, maka meskipun dia sudah keluar atau dikeluarkan, maka dia bisa login lagi. Beberapa kali pengalaman kemarin itu ada partisipan yang mau join lagi tidak bisa. Ternyata saya cek ininya itu nonaktif gitu ya, jadi tidak bisa. Berikutnya, allow partisipan to rename themselves. Ini partisipan dapat mengubah namanya sendiri. Jadi seringkali kalau partisipan pemula itu entah ke akun pinjam atau perangkat pinjam, namanya tidak sesuai dengan namanya sendiri. Nah, itu bisa diubah sendiri dengan langsung dari menu profil tadi. Bisa. Ada yang peserta itu juga ada yang namanya itu masih nama merek HP-nya. Tadi juga ada kayaknya, Vivo siapa ya. Jadi tadi yang masuk di room kita juga ada yang mereknya Vivo, cuman sekarang kok nggak ada. Nah, tadi sempat ada. Nah, itu selanjutnya hide participant profile picture in a meeting. Nah, ini saya sembunyikan. Kadang-kadang ada yang iseng, jadi dia tidak menampilkan kamera atau meng-off-kan video ya, dengan menampilkan foto profil. Nah, halo? Nah, ya. Jadi dengan menampilkan profil, kamera nggak kelihatan, itu dia sebenarnya nggak ikut webinar, nggak ikut meeting. Hanya saja dia login, setelah itu dia tinggal. Nah, itu untuk nutupi. Biasanya begitu. Makanya kadang-kadang pengelola event meeting atau webinar itu mantau juga. Biasanya di sesi akhir ya, akhir acara itu semua peserta diwajibkan mengaktifkan videonya begitu. Nah, biasanya begitu. Selanjutnya bagian in meeting advance. Ini juga ada beberapa yang penting. Mana ya? Ini virtual background. Tadi saya diprotes Pak Munir ya. Nah, saya menggunakan virtual background sehingga karena cahaya tidak cukup di ruang saya, ini saya tutup ruangannya, sehingga gambar saya ini tidak terlalu kelihatan. Nah, ini kalau saya off-kan dan saya simpan, maka nanti akan muncul background saya apa adanya. Ini tidak saya aktifkan. Nah, kalau saya aktifkan, berarti ini allow use of video for virtual background. Virtual background itu kita bisa ganti background layar belakang kita dengan gambar. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek hasilnya itu dicari peserta namanya Edi ya. EDI itu ada, itu saya pakai background gambar Uniro ya. Nah, agak tidak jelas. Mbak minta tolong pintunya dibuka, Mbak. Nah, gini kan agak jelas. Nah, agak, terima kasih ya sudah silau. Nah, itu hasil dari virtual background ya.
Bapak Ibu bisa lihat ya, yang partisipan namanya Edi itu, nah itu field of background, ada muncul sedikit tampilan di ruang saya juga muncul gambar backgroundnya gambar Uniro dari atas. Selanjutnya banyak Bapak Ibu ya materinya ya, mudah-mudahan diingat. Tapi kalau sudah punya akun, sudah auto-kotak sendiri nanti Allah mudah kok ya. Hanya mungkin teman-teman admin selain Mas Hadi mungkin ya, nah ini mungkin bisa langsung copy paste Google Translate, copy paste Google Translate itu mudah nanti ya. Auto answer group in chat, nah saya kira sudah paham fungsinya jawaban otomatis ya, nah, seperti semacam notifikasi gitu ya. Kalau perlu digunakan, kalau enggak ya enggak usah. Mana lagi ya? Selanjutnya ini waiting room, ini diaktifkan fungsinya tadi. Sebelum host login, nanti biar terkendali, host bisa mengendalikan partisipan ketika mau masuk. Nah, begitu ya, waiting room diaktifkan. Berikutnya, choose which participant to place in the waiting room. Pilih partisipan yang mana yang bisa masuk di waiting room. Jadi sebelum acara itu tadi ya, Bapak Ibu login, masih menunggu host mengaktifkan, Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk, tapi di waiting room. Siapa itu? Ini kita pilih everyone, siapa saja boleh. Yang penting sudah masukkan join ke ID room-nya. User not in your akun, nah, berarti yang tidak terdaftar tadi. Umum saja pakai everyone saja, ini mudah. Customize the title, logo, and description. Bapak Ibu bisa ngatur sendiri akunnya sendiri tapi ya, title, logo, dan deskripsi. Ini juga penting, Bapak Ibu, allow live streaming meeting. Ini salah satu media untuk publikasi juga, untuk promosi juga. Allow live streaming meeting. Ini kalau kita aktifkan, maka fasilitas di Zoom ini langsung bisa di live streamingkan di Facebook, Workplace by Facebook, atau apa itu, Fanspeak ya. Kemudian di YouTube ya, atau ke yang lain, custom living streaming service. Ini biasanya langsung spesifik, nanti linknya akan ke sana. Nah, ini saya centang defaultnya 3 ini, sehingga ketika host menjalankan acara webinar seperti ini, di pojok bawah itu akan muncul menu more ya, more, nanti ada tulisan live streaming. Kita pilih yang mana? Kalau kita pilih YouTube, nanti langsung link ke YouTube di channel kita. Kita bisa atur channelnya setelah klik YouTube live streaming. Demikian juga Facebook. Kalau kita klik Facebook, nanti kita diminta menuliskan akun Facebook kita, sehingga nanti akan otomatis masuk di laman live streaming Facebook kita. Nah, seperti itu. Ini wajib. Selanjutnya email notification. Ini juga tidak terlalu penting sebenarnya ya. Ini kalau aktif artinya when a cloud recording is available. Akan ada notifikasi ke email kita. Email yang dipakai ini akun Zoom ya. Ini yang dipakai daftar akun Zoom. Nah, masuk ke email sama. Kemudian ini saya aktifkan lagi kalau ada apa ini attendees join meeting before host. Nah, jadi misalnya tadi Bapak Ibu join belum aktif, nah ada beberapa email yang masuk ke email saya. Karena DCI host ya, DCI host apa? Mendahului host. Selanjutnya, when a meeting is cancelled. Nah, apabila meeting dibatalkan, nanti akan ada notifikasi masuk email. Begitu seterusnya ya. Nah, ini saya kira bisa dibaca sendiri. Other. Ini ada namanya MN. Siapa ya MN ini ya?
Ada yang namanya MN. Blur snapshot on iOS tasnya nggak penting ini ya. Invitation email, nah ini bisa dipakai untuk mengundang via email. Cuman kita sudah terbiasa kalau bikin schedule, undangan kita di flyer ya, atau di apa istilahnya flyer itu apa bahasa Indonesianya ya, brosur ya atau pamflet. Nah undangan kita seperti itu. Di email sudah kurang apa? Kecuali kalau seminar ya, event seminar, webinar, itu saya juga sering dapat notifikasi via email karena kalau biasanya formal ya dari institusi itu lebih formal via email undangannya. Ya, ini ada regener, tidak usah diklik Bapak Ibu. Nanti key autentifikasinya berubah nanti ya. Ini menu apa tadi? Menu-menu setting sebelum kita gunakan akun Zoom untuk meeting atau webinar. Jadi ada salah satu yang salah setting, maka ketika webinar bisa ganggu. Contohnya misalkan tadi kita mau share live streaming misalkan ya ke YouTube, ternyata di sini tidak aktif. Mana tadi? Nah, mana tadi ya? Yang ada YouTube-nya, ada Facebook-nya tadi ya. Kok kita lupa ini non aktif gitu ya? Yo sampai tua ya nggak bisa. Kita mana ya caranya mau buat live streaming nggak bisa. Nah, maka pastikan settingnya ini sesuai. Mana yang akan kita pakai gitu ya. Kembali ke awal, user management, room management, account management, advance. Nah, masih beberapa ini untuk admin ya. Usernya, nah di sisi menu kiri ya, admin, ini masih ada 4 sub menu lagi. Tentunya masih banyak ya. User management, user itu pengguna ya, pemakai kita sendiri. Kita bisa ngatur yang ada kaitannya sama user. Ya, bentar, koneksinya baru ambekan. Nah, by clicking the icon, you can customize the column that you want to see by default. Oke, got it. Nah, sementara user hanya ada saya karena pendaftaran tidak by registrasi tapi by join ya. Kalau by registrasi maka nanti akan muncul email sama username ya di sini semuanya pesertanya. Ya sekali-kali atau besok-besok mungkin teman-teman yang mau bikin event atau acara bisa dicoba ya, meeting by register. Jadi dibuat pendaftaran via akun Zoom gitu ya. Nanti pasti diperlukan masukkan email sama nama seperti ini lengkap seperti ini ya. Grup manajemen kita juga bisa ngatur grup. Nah biasanya ini dipakai untuk kelas kayak pelatihan kayak apa kalau bertahap biasanya ya lebih dari 30 jam jam pelatihan. Nah, itu bisa dischedulekan sesuai grup masing-masing. Role management itu untuk setting atau ngatur pengaturan terkait usernya. Nah, ini agak ambekan ini jaringannya, mohon bersabar. Nah ini keterangannya owner 1, admin 0, nah karena belum dipilih ya, member 0. Nah ini karena memang akun tunggal ya, belum diketek. Selanjutnya room management.
room management, ada Zoom Room. Ini biasanya dipakai ketika kita mau buat seminar atau webinar ya. Nah, kita bisa ngatur atau ngelola, nambah atau membagi beberapa room. Nah ini add room gitu ya. Jadi event seminar biasanya ya butuh sesi paralel gitu ya. Nah ada 7 ruangan, nah maka kita harus buat 7 sub ruang di dalam Zoom. Maka kita juga harus butuh 7 apa ya, pembantu host apa istilahnya ya, saya lupa itu, ada istilahnya sendiri. Jadi masing-masing room itu ada namanya apa ya, sub host. Nah, saya lupa namanya. Co-host. Apa? Co-host. Iya co-host, betul. Terima kasih. Ya betul, co-host. Nah, di co-host itu, nah, saya juga pernah ini baca flyer kalau kita menjadi co-host, nah, diberi fasilitas tambahan sama panitia. Nah, kemarin saya sempat mau ikut webinar, ketika kalau mau menjadi co-host, kita diberi kesempatan gratis submit artikel di jurnal ini gitu, adanya seperti itu. Nah, karena co-host itu juga ada ekstra tambahan ini ya, tambahan skill kalian, juga ada semacam yang perlu dihargai begitu ya. Add calendar termasuk jam, nah nanti bisa disesuaikan sendiri. Misalkan saya coba saja ya, room 1A, room 1A. You are about to add a new room as free trial. Nah, ternyata akun saya ini free trial ya, boleh tapi trial saja. Trial saya ini hanya sampai Juli 25, 1 bulan ya. Atau kita purchase ya, berarti kita harus beli. Nah, ini bahasanya tuh add-on, kita beli add-onnya Zoom. Ada harganya sendiri nanti Bapak Ibu. Jadi selain 1 juta, kita ada add-on tambah room berapa gitu, nambah beli lagi. Nah, seperti itu. Nah, finish atau add another, save and add another. Nah, misal biasanya ya mesti ini ya, save add another lagi. Jadi nambah lagi room 1 tadi, ini room 1B misalkan, dan seterusnya. Nah, sampai finish. Specific develop kode. Nah, kita diminta memasukkan kode kunci ya, Zoom room-nya. Jadi biar tidak tercampur antara room 1 dengan room yang lain. Keterangannya, enter the code on device before changing the control setting or check in out from device. You can change ya, Anda dapat mengubah kode for individual room untuk masing-masing room ya, in the Zoom web portal. Nah, seperti ini nanti. Makin siang tambah hambekan ini jaringan ini. Mungkin sudah 1 jam itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk selanjutnya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kita nanti bisa nambah apa tadi? Kunci room masing-masing dengan menu edit di sini. Ini untuk masing-masing room bisa kita kasih keylog yang berbeda-beda. Nah. Bapak Ibu silakan dicoba-coba sendiri ya, karena masih banyak. Nah, ada calendar integration, biasanya ini langsung masuk ke linknya apa, Google ya. Digital signage content, ya, ada fasilitas ini juga ya. Device management, Cisco Polycom Room. Karena Zoom ini pendirinya juga jebolan Cisco ya, sebenarnya Webex itu. Tapi sebenarnya sekarang sudah
menandingi Cisco Webex itu. Akun manajemen rahasia kontrol, variabel, dan seterusnya. Nah, mungkin sementara itu yang penting-penting dulu ya. Untuk yang lain-lain bisa kita lanjutkan di sesi yang lain. Ini Bapak Ibu, awal kalau kita mau membuat schedule suatu meeting atau webinar menggunakan Zoom. Nah, persiapan tidak hanya ini toh, ini baru langkah awal ya. Nah, jadi setelah itu kita masih butuh banyak persiapan. Di antaranya adalah kita harus mempersiapkan publikasi. Nah, setelah ID-nya tadi dibuat ya, tadi sudah punya ID Bu Rahma. Nah, setelah ID room, nah, itu baru modal roomnya. Untuk publikasi kita butuh form. Kita butuh form yang umum yang paling mudah ya dan gratis itu Google Form. Banyak juga versi gratis yang lain. Ada Monkey Share itu. Kemudian dari Kahoot juga ada, dari Zoho juga ada. Itu menarik. Bapak Ibu bisa browsing atau belajar sendiri online di YouTube, di Google banyak sekali. Nah, hari ini mungkin akan fokus ke Google Drive, Google Form. Karena banyak sekali itu fasilitas yang mungkin beberapa dari kita itu belum pernah nyoba karena belum pernah ngerti gitu ya. Sangat menarik. Termasuk bagaimana kalau kita buat notifikasi otomatis.